selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction kali ini masih mengikuti kasus Ririn Pauman di Indramayu, di mana kemarin tuh jadwal persidangannya Ririn kembali tanggal 4 Juni ya. Tapi di sini sebagaimana tugas pengacara Tony RM tuh masih kekeh guys. Masih cuman percaya itu sama Ririn gitu setelah bukti-bukti yang sudah memojokkan Ririn. Dimana Ririn juga kemarin belibet ngomongnya, gelagapan nggak bisa menjelaskan apa yang ditanya oleh JPU. Tapi di sini yang lantang sih pengacaranya ya. Kita dengar dulu penjelasan dari Tony RM-nya gitu. Kenapa masih membela Ririn gitu. Lalu bagaimana setelah CCTV dibuka? Nah, yang ditunggu-tunggu masyarakat ya. Yang katanya ada pengangkutan jenazah dari kios Budi ke rumah. Nah, seperti yang rekan-rekan saksikan semua juga, memang ada mobil pickup tapi gambarnya gelap, ya, tidak jelas gambarnya. Nah, sehingga saya masih belum bisa mengomentari ya, CCTV yang tidak jelas itu. Nah, penyidik menarasikan ketika CCTV diputar itu katanya diduga ini jenazah, tapi diduga kan. Nah, tapi kalau kita lihat memang CCTV itu ya gambar yang dibawa dari rumah, dari tokonya Budi ke mobil itu kan kecil. Nah, kalau jenazah kan kaku ya sebenarnya, kaku, apalagi kalau itu dinilai Budi almarhum. Budi itu kan besar, tingginya 180, kalau Ririn tingginya 185. Nah, kemudian kan dimasukin di depan ya, kursi depan. Nah, ya memang sulit sih, makanya saya tidak terlalu banyak komentar. Lagi pula yang menjabarkan ini bukan ahli IT, melainkan penyidik ya. Nah, yang tidak mempunyai kompetensi untuk itu. Namun apabila jelas, ya saya apresiasi, saya hormati, berarti kan membuat terang gitu. Jadi sampai hari ini saya masih menilai ini CCTV ini belum membuat terang, karena gambarnya ini ya gelap, dan selagi aktivitas apa memang ada lagi ngaku, tetapi belum ada yang bisa menjelaskan ya, dari ahli yang kompeten, ahli IT. Nah, jadi tadi penyidik yang menjelaskan, sehingga menurut saya ya ini harus diperterang lagi, diperjelas lagi, atau dijelaskan lagi oleh ahli IT yang kompeten sehingga terungkap kebenarannya. Bagi saya terungkap lebih bagus, biar saya juga bisa mengambil sikap kan gitu. Nah, cuma berhubung karena masih belum jelas, jadi saya masih menggali nih, masih menunggu. Coba ini agendanya nanti saya menanyakan kepada penyidik yang menyetel CCTV itu ya, atau yang menjelaskan CCTV itu. Nanti dengan pertanyaan-pertanyaan saya bagaimana, apakah nanti ada titik terang kan gitu. Kalau hasil dari selebret ponsel Ririn tadi gimana? Ya, kalau selebret ponsel Ririn langsung menyampaikan ke saya nomornya dia itu nomor 3. Iya, dua-duanya. Sementara yang di selebret itu nomor Telkomsel. Ya, sehingga Ririn itu merasa itu bukan nomornya, nomor dia nomor 3 itu. Jadi apapun yang hasil selebret itu, karena nomor handphonenya itu bukan nomor handphone Ririn, itu Telkomsel, maka kami ya, Ririn juga tidak menanggapi ya mengenai selebret handphone itu gitu. Masih ada kesempatan nggak Bang Tony? Biasanya itu kan untuk membuat terang benderang tangkapan CCTV itu ada namanya ahli IT melakukan face recognition, kecocokan wajah dengan membandingkan dengan wajah asli. Masih ada kesempatan nggak untuk itu? Ya, coba nanti kalau saya masih bisa dikasih kesempatan ya, saya nanti coba diskusi lah dengan tim. Tetapi ini kan waktunya mepet. Kalau agenda selanjutnya ini kan, kalau ini selesai agendanya tuntutan. Tapi coba saja. Nah, berarti gini, penyidik atau jaksa penuntut umum tidak menghadirkan ahli IT untuk bukti elektronik ya, tidak dilakukan digital forensik kan? Nah, saya juga sama ya, untuk rekaman-rekamannya itu ya, bukti elektroniknya
sama, tidak dilakukan digital forensik. Ini dua-duanya tidak dilakukan digital forensik ya untuk rekaman CCTV. Biarlah nanti hakim yang menyikapi, hakim yang menilai, dan hakim yang memutuskan. Itu aja, kalau tidak ada waktu lagi untuk dianalisis atau untuk dilakukan digital forensik oleh ahli IT. Nah, dari video ini kan diwawancarai Tony RM, tapi masih terus membela Ririn ya, aneh juga gitu kan. Memang ada hak sebagai pengacara membela klien, tapi ya kalau akhirnya nanti Ririn terbukti bersalah, cukup malu juga sih. Mungkin Pak Tony itu orang baik, tapi kayak kena prank nggak sih sama Ririn gitu kan. Tapi ada kata-kata yang dimana bahwa penyidik itu dibilang nggak punya kompeten. Nah, sementara kan mereka juga kan sudah ada pendidikan dunia cyber, terus mereka juga paham lah mengenai digital forensik IT gitu kan. Nggak mungkin kalau nggak ditelusuri lebih lanjut kan dari sisi bukti CCTV ini. Terus mengenai HP Ririn juga ini ya, bukti selebgram HP Ririn tuh kayak aduh itu kan krusial, buka di sidang terus masih kekeh bela Ririn gitu kan. Isi chatnya Ririn tuh kayak kenapa seolah menggelapkan mata Tony RM sebagai pengacara ini. Lanjut ke video berikutnya. Di sini kan ya HP Ririn itu kan selebriti penyidik. Ririn mau kabur ke luar negeri secara ilegal. Di sini sih serunya nih dari isi HP-nya Ririn ya. Kita lihat lebih lanjut. Tanggal 1 September terdakwa melakukan download artikel jurnal ilmiah dengan judul peran penyidik dalam mengungkapkan kasus pembunuhan dan pelaku yang menghilangkan barang bukti. Jadi apa namanya sama ya, sesuai dengan kemarin pada saat kami memperlihatkan juga kepada terdakwa di dalam handphone itu masih terdapat juga jurnalnya. Saudara cek juga di dalam handphone bahwa memang masih ada ya. Sama ya dengan tanggal 1 September 2025. Sama. Ya, dan ini masih bisa digunakan. Masih. Bisa digunakan. Kemudian itu yang kedua, itu ada URL juga tuh yang terdownload. Boleh coba dicek terkait dengan URL-nya yang di Google itu, yang di bagian URL, di copy URL-nya. Nah, jangan capek. itu langsung masuk ke mana? Ya boleh dijelaskan itu URL itu kan langsung ada tuh. Apa yang pencariannya di situ? Terdakwa Ririn juga sempat mencari di Google jalur keluar negeri ilegal. Jadi dicek keluarlah ada jalur keluar negeri ilegal. Gimana? Apakah Pak Tony RM ini itu pantang menyerah untuk membela Ririn? Dan dari sisi sidik jari, bukti CCTV, itu hanya ada 2 pelaku, Ririn sama Prio. Ini kan jadinya menambah PR Tony RM ya dengan membela Ririn. Tadinya kan bahwa keterangannya Prio itu di awal-awal sepakat gitu kan, akhirnya sekarang pecah kongsi tuh. Coba di komen netizen gimana mengenai kasus Ririn itu, apakah udah mendekati titik terang bahwa Ririn akan dipenjara seumur hidup dengan pembunuhan sadis itu? Coba di komen ya. Bye.